Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Nurul Hafsah Muhtar selaku pemateri, Eka Septianingsih, Ria, Doni Gunawan, Muhammad Fahri, Andre Valen, dan Cakra Baso Madika. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul faktor biotik dan interaksinya. Biotik secara bahasa berarti hidup. Menurut istilahnya, komponen biotik diartikan sebagai komponen-komponen penyusun ekosistem yang berupa makhluk hidup. Beberapa contoh komponen biotik, misalnya hewan, tumbuhan, manusia, fungi, virus, dan bakteri. Selanjutnya ada faktor biotik juga meliputi tingkatan-tingkatan ekosistem, tingkatan organisme yang meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Selanjutnya ada macam-macam komponen biotik. Adapun berdasarkan kemampuannya dalam memperoleh makanan, komponen biotik digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat autotrof atau produsen, heterotrof atau konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Selanjutnya ada organisme autotrof atau produsen, adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ciri khusus organisme yang tergolong autotrof adalah adanya klorofil dalam tubuhnya seperti pada tumbuhan tingkat tinggi. Selanjutnya organisme heterotrof atau konsumen, adalah organisme yang menggunakan bahan organik yang berasal dari organisme lain sebagai sumber energi dan makanannya. Selanjutnya ada pengurai atau dekomposer, adalah organisme yang merubah bahan-bahan organik dari organisme yang sudah mati menjadi senyawa anorganik melalui proses dekomposisi. Contoh komponen biotik ini yaitu jamur, bakteri, ganggang, cacing, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk pada interaksi. Faktor biotik meliputi hubungan simbiosis, kompetisi, antibiosis, dan predasi. Hubungan simbiosis ini terdiri dari 3 jenis, yaitu simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara 2 jenis organisme yang saling menguntungkan. Misalnya bisa dilihat pada slide, di situ ada gambar interaksi antara lebah dan bunga yang dihinggapinya, di mana lebah ini mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan lebah dapat membantu proses penyerbukan si bunga. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme, adalah hubungan antara 2 jenis organisme yang menguntungkan salah satu organisme tetapi organisme lain tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya, misalnya pada gambar terdapat ikan hiu dan ikan remora, di mana yang diuntungkan di sini adalah ikan remora. Setelah hiu makan, biasanya sisa-sisa makanan akan berjatuhan. Nah, ikan-ikan remora ini akan menempel dengan hiu untuk mengambil sisa-sisa makanan tersebut. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme, adalah hubungan antara 2 jenis organisme yang merugikan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi antara benalu dan pohon mangga. Pada hubungan ini, benalu sebagai parasit mendapatkan keuntungan, sedangkan mangga mengalami kerugian. Jika dibiarkan, pohon mangga akan mati mengering. Baik, selanjutnya tadi kita sudah membahas mengenai hubungan simbiosis. Selanjutnya ada hubungan kompetisi. Kompetisi adalah jenis interaksi antar organisme yang saling bersaing karena memiliki kebutuhan yang sama. Hubungan kompetisi terjadi jika dalam suatu ekosistem terjadi ketidakseimbangan, misalnya kekurangan air, makanan, dan ruang. Selanjutnya ada hubungan predasi. Predasi adalah hubungan antar organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Contoh hubungan predasi adalah interaksi yang terjadi antara harimau dan rusa. Selanjutnya yang terakhir ada hubungan antibiosis. Hubungan antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup yang mana salah satu makhluk hidup mengeluarkan zat antibiotik dan dapat membahayakan makhluk hidup yang lain. Baik, demikian adalah presentase dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.